Itu guys, saya kira dia ini udah tobat, gagal dia masuk penjara guys. Ternyata dia ini berulah lagi guys, malah lebih parah lagi dia. Ini dia nih videonya nih. Sangat miris melihat Waduh, dan waduh, waduh. merasakan negeri ini dipimpin oleh orang bajingan tengik. Tidak hanya hukum dan konstitusi negara saja yang dirusaknya demi untuk meloloskan anaknya menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Pemilu suara rakyat pun dicuranginya. Sekarang harga beras dan sembako lainnya merangkak naik. Sebagai presiden cuma melototin dan menonton saja, malah membahas program makan gratis untuk program presiden selanjutnya. Sebagai penggantinya apa nggak sinting nih orang? Ada pembantunya dengan seenaknya mengatakan kalau tidak mampu membeli beras disuruhnya rakyat makan ubi dan sukun. Ini menteri otaknya ikut sinting juga. Ayo seluruh dewan yang katanya perwakilan rakyat yang selama ini kerjanya molor giliran bangun korupsi. Ayo gunakan hak angket kalian untuk memakzulkan bajingan tengik yang kata Ibu Megawati pemimpin bodoh yang ingin berkuasa terus ini. Terlebih lagi partai PDI Perjuangan yang berkuasa saat ini. Sudah hilang sandiwara kalian. Sesudah makan besar, cuci piring kotor kalian. Tolong saya di demo gitu. Saya kangen sebetulnya di demo. Katanya kangen dan ingin di demo. Giliran ada demo, berbagai macam alasan untuk kabur. Tahu-tahu tugas dan tanggung jawab kewajibannya diserahkan kepada wakil. Aki-aki metal, pakai acara perpres lagi. Ini tanda kode dan sinyal bahwa besok di kemudian hari untuk paslon yang telah dimenangkannya ini sebagai Presiden Republik Indonesia yang sudah tua dan penyakitan, kewajiban dan tanggung jawabnya bisa diserahkan sepenuhnya oleh wakil presidennya untuk mengatur negara. Walaupun goblok ada dalang di belakangnya. Terus presiden kerjanya hanya jalan-jalan dan berobat. Dasar bajingan sontoloyo. Istrinya, si Ratu Rungkat, diberikan penghargaan lantaran juara joget di istana dalam setiap memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Anak sulungnya diberikan jabatan dari wali kota hingga ke wakil presiden. Anak bungsunya diberikan jabatan menjadi ketua partai walaupun baru menjabat 2 hari di partai tersebut. Dan tidak luput juga menantunya diberikan anugerah sebagai tokoh pahlawan nasional. Ini baru keluarga hebat yang kata musisi dan aktivis Iwan Fals menjuluki sebagai manusia setengah dewa. Negara tidak lagi mempunyai aturan dan kedisiplinan. Bahkan para pemangku jabatan negara yang mempunyai bintang di pundaknya hanya diam dan mengikuti aksi perbuatannya yang kerap kali melanggar aturan etika dan tatanan hukum negara. Parah. Benar-benar parah guys. Bagaimana mau netral dan independen suatu lembaga yang ketuanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia, baik itu Mahkamah Konstitusi maupun Komisi Pemilihan Umum. Lihatlah ruang gedung mereka, terpampang terdapat foto Presiden Republik Indonesia, terkecuali ruang kantor pengadilan. Artinya mereka satu komando, tunduk kepada pimpinan tertinggi di atasnya, yaitu Presiden Republik Indonesia. Sementara anak kandung Presiden Jokowi pun ikut serta dalam kontestan Pilpres Pemilu 2024 tersebut dengan bisa melanggar aturan etika konstitusi negara lagi. Terus, untuk apa capek-capek menyuruh dan rakyat rela meninggalkan pekerjaannya demi mengikuti pencoblosan pemilu yang ujung akhirnya akan dimenangkan oleh paslon tertentu untuk kekuasaan yang berkelanjutan?
Sampai kapan kegiatan drama pembodohan rakyat ini berlangsung dilakukan, yang juga sangat besar memakan biaya uang negara. Lebih baik uang negara itu digunakan untuk membayar hutang negara yang menggunung itu, yang akhirnya akan membebani rakyat juga. Terlebih lagi sekarang harga beras dan harga kebutuhan pokok lainnya meningkat tajam. Semoga sehat-sehat dan cerdas-cerdas pola pikir rakyat Indonesia ya. Saya kira dia ini udah tobat guys. Ternyata makin menjadi-jadi guys. Coba lihat aja, semua keluarga Jokowi itu disebutin nama dia. Bener-bener ya. Padahal masih kecil kayak gitu. Aduh, Syarifah. Kenapa? Ini lagi bulan puasa lagi. Dia bikin video tadi, ini bulan puasa ini guys, baru dia bikin video ini. Bener-bener terlaluan ya guys. Dan lu juga sempat buat video menghina Pak Prabowo dan Pak Presiden kita Joko Widodo. Nih videonya nih. Karena Bapak seorang yang tua, mantan jenderal elit tentara, dan seorang capres Republik Indonesia 2000. Kalau Bapak menjadi Presiden Republik Indonesia, mau dibawa kemana negara dan rakyat ini? Sementara Bapak tidak mempunyai etik. Gue gak mau berkomentar banyak tentang lu, gue serahin semuanya ke netizen Indo. Intinya, buat lu, kalau misalnya lo mau buat video, pikirin dulu apa akibatnya dan pikirin dulu mana yang benar dan mana yang salah. Lo juga hampir dilaporkan ke polisi dan banyak yang ngedukung lo di situ sehingga lo nggak jadi ditangkap. Ya emang di situ lo benar, cuman di sini lo udah mulai offset. Cukuplah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang merusak tatanan hukum dan negara ini. Ibaratnya lo udah dikasih hati, mintanya jantung. Bapak seharusnya menjaga dan menjalankan undang-undang berdasarkan hukum yang berlaku di negara ini, bukan dengan merusak tatanan hukum dan memaksakan anak kandungnya menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia 2024. Terlebih lagi menggerakkan aparatur sipil negara dan kepala desa seluruh Indonesia untuk memaksa memilih anaknya menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Bahkan Pak Ganjar Pranowo, calon presiden Republik Indonesia 2024, yang satu partai dengan Bapak dan juga orang yang ditunjuk sebagai penerus Bapak, memberikan nilai 5. Nilai yang rendah sebagai Presiden Republik Indonesia untuk menjalankan penegakan hukum. Dan begitu juga yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Ini sangat fatal akibatnya. Rakyat seluruh daerah akan memberontak karena diperlakukan hukum yang tidak seimbang, yang akan mengadu antara rakyat dan aparat penegak hukumnya. Memohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo agar menghentikan kekotoran dan kebusukannya menjalankan tugasnya sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadilah Presiden Republik Indonesia sebagai contoh tauladan yang baik, menjalankan hukum negara dengan baik, sehingga rakyat terayomi dengan baik. Bisa diceritakan Bu, dengan yang sudah viral itu sudah dapat kabar ya Bu ya? Sebetulnya pertamanya saya tidak mengetahui anak saya ini bikin TikTok. Cuman pada hari Minggu tanggal 28, tepatnya pada subuh, anak saya ini menangis. Berdua kakaknya, jadi saya nanya, kenapa menangis dek? Ini mah, kata kakaknya, coba dilihat, katanya, masa ada tidak menerima atas TikTok anak saya, katanya. Jadi mereka melaporkan anak saya. Nah disitulah saya terkejut, kok anak saya di bawah umur dilaporkan. Kalau memang anak saya salah, kan ada orang tuanya, apalagi sebagai Pak Wali Kota, Pak Pasya, kalau memang tidak terima, tolonglah hubungi saya melalui Pak Camat, Pak Lurah, kan. Saya sebagai orang tua juga marah dengan anak saya. Kalau memang ada kritik dengan pemerintah, kritiklah dengan kata-kata yang benar. Nah Jokowi sibuk dengan cawe-cawe menaikkan anaknya sebagai cawapres. Dasar presiden setan, gubernur setan. Anak seperti ini harusnya ditangkap, dihukum biar dia bisa sadar. Karena jika terus dibiarkan, lama-lama dia makin kurang ajar. Dia ngomong sesuka hati, seperti orang yang paling berjasa di negeri ini. Dia begitu berani menghina seorang presiden, pemimpin tertinggi di negeri ini. Memang benar, ini zaman demokrasi. Semua orang bebas untuk menyampaikan aspirasi. Tetapi juga harus bisa membedakan mana mengkritik dan mana mencaci maki. Jika orang-orang seperti ini tidak dihukum, tidak diadili, maka akan seperti apa nasib bangsa ke depannya nanti. Pasti akan banyak orang-orang yang tambah berani menghina, mengucap orang sesuka hati dengan alasan demokrasi. Memang negara memberi kita kebebasan, tetapi jangan juga sampai kebablasan. Karena kita masih punya budaya ketimuran, tetap harus menggunakan adab, etika, sopan santun dalam ucapan. Coba kamu ngomong begitu pas masih zaman Orde Baru. Aku yakin tidak ada seminggu yang tinggal hanyalah namamu.
Jadi menurutku lebih baik kamu sekolah dulu. Belajar biar tahu kalau adab harus lebih tinggi daripada ilmu.